Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita teruskan pengajian beberapa waktu yang lalu tentang mengusap khuffain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Wa hal huwa muwaqqatun amla. Apakah mengusap khuffain, mengusap dua sepatu itu waktunya dibatasi atau tidak? Atau boleh setiap hari kita mengusap khuffain? Dibatasi atau tidak? Fihi kaulani, ada dua pendapat. Qala fil qadim, di dalam kaul qadim Imam Syafi'i menjelaskan ghairu muaqqatin. Mengusap khuffain itu waktunya tidak ditentukan. Artinya kapan dia mau, silahkan mengusap khuffain. Lima ruya Ubay bin Ammarah. Berdasarkan riwayat dari Ubay bin Ammarah, qala, ia berkata, kultu, aku bertanya. Ubay bin Ammarah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kultu, ya Rasulullah, amsahu alal khuf? Ya Rasulullah, apa aku mengusap khuf, mengusap dua sepatu? Apakah aku mengusap sepatu? Qala, lalu Rasulullah SAW menjelaskan, na'am, ya. Jadi Rasulullah SAW menjawab, ya. Ammarah ini bertanya, Ubay bin Ammarah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amsahu alal khuf? Aku membasuh dua sepatu, mengusap sepatu? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, ya. Qultu yauman, seharikah? Nah, itu udah mulai nanya waktu ini. Jadi Ubay bin Ammarah ini nanya waktu kepada Rasulullah, berapa lama mengusap khuffain itu, boleh mengusap khuffain berapa lama? Yauman, seharikah? Begitu Ubay bin Ammarah bertanya kepada Rasulullah. Qala, Rasulullah SAW menjawab, wa yaumaini. Artinya yauman wa yaumaini, satu hari ditambah 2 hari. Artinya berapa? 3 hari gitu. Qultu, lalu aku bertanya lagi, Ubay bin Ammarah bertanya lagi kepada Rasulullah, wasalasatan, gimana kalau ditambah 3 hari? Berarti 2 hari, 1 hari ditambah 2 hari ditambah 3 hari. 1 hari ditambah 2 hari sama dengan 3 hari. 3 hari ditambah 3 hari 6 hari. Berarti 6 hari di sini. Kemudian Rasulullah menjawab, qala, na'am, ya, wa ma syi'ta, semaumu. Kira-kira gitu. Jadi ketika Ubay bin Ammar ini bertanya kepada Rasulullah, amsahu alal khuf, apa aku harus mengusap khuf? Kata Ubay, lalu dijawab oleh Rasulullah, na'am, ya. Yauman, seharikah mengusap khuf itu? Lalu dijawab oleh Rasulullah, wa yaumaini, ditambah 2 hari. Kemudian Ubay bin Ammarah itu mulai agak usil, dia bertanya lagi kepada Rasulullah, wasalasatan, bagaimana kalau ditambah 3 hari? Nah gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, na'am, ya, wa ma syi'ta, terserah selama kamu mau. Kira-kira begitu, terserah seberapa lama kamu mau. Waruya wa ma badalaka, dan diriwayatan yang lain semaumu atau terserah kamu mau gitu. Terserah kapan saja kamu mau. Waruya hatta balagha sab'an, dan diriwayatkan dari riwayat yang lain Imam Syirazi mengatakan hatta balagha sab'an, sampai 7 hari. Jadi tidak dibatasi waktunya itu panjang, sampai 3 hari. Dikatakan oleh Rasulullah, terserah kamu, semaumu, gitu kan? Terserah kamu, dalam riwayat lain semaumu. Kemudian ada riwayat yang membatasi hatta balagha sab'an, sampai 7 hari.
Qala na'am wa ma badalaka. Lalu beliau menjawab, qala na'am wa ma badalaka. Ya, semau kamu mau gitu. Terserah kamu, semau kamu mau. Wali annahu mashun bil ma'i falam yatawaqqat kamaskil janair. Wali annahu karena mengusap khuffain itu mashun bil ma'i mengusapnya dengan air. Karena mengusap khuffain itu mengusapnya dengan air, falam yatawaqqat maka tidak dibatasi waktunya kamaskil janair seperti mengusap perban. Karena seperti mengusap perban, selama perban itu masih ada di situ, maka boleh mengusap perban itu. Artinya selama mengusap khuffain, selama sepatunya masih menempel di kaki itu, selama belum dilepas kaki itu, maka boleh diusap sepatu itu, boleh diusap dengan air pada saat berwudu sepatu itu. Maka dikatakan sini kamaskil janair, sebagaimana mengusap perban. Selama perban itu masih nempel situ boleh diusap, tapi kalau perban sudah dilepas tidak boleh diusap lagi perban itu. Yang diusap adalah yang diperban. Wa raja'a anhu qabla ay yakhruja ilal Misra. Pada saat menjelaskan itu sebelum kembali ke Mesir, sebelum beliau menuju ke Mesir lagi. Siapa ini? Ubay bin Ammarah. Jadi Ubay bin Ammarah menjelaskan ini kepada sahabat-sahabat yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh beliau untuk mengusap khuf, dan jawabannya adalah terserah kamu mau, atau seberapa lama kamu mau, atau dikatakan sampai 7 hari, atau dikatakan sampai 7 hari ini adalah kal janair, seperti mengusap perban. Dan penjelasan ini sebelum beliau kembali menuju ke Mesir. Wa qala yamsahul muqimi yauman. Beliau menjelaskan yamsahul muqimi yauman, untuk orang yang mukim, tidak pergi kemana-mana. Maksudnya untuk orang yang mukim, yang berdiam di tempat, tidak pergi kemana-mana, mengusap khuffainnya yauman walailatan, 1 hari 1 malam. Boleh mengusap cuman 1 hari 1 malam. Wal musafiru salasata ayyamin walayalihinna. Sedangkan untuk orang musafir, maka boleh mengusap itu 3 hari 3 malam. Jadi untuk orang mukim itu boleh mengusap khuffain 1 hari 1 malam. Untuk orang musafir boleh mengusap khuffain 3 hari 3 malam. Lima ruya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil musafiri ayyam saha salasata ayyamin walayalihinna. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil musafiri, menetapkan untuk orang musafir, menetapkan apa? Ayyam saha, untuk mengusap khuffain salah satu ayyamin, selama 3 hari, walayalihinna, dan 3 malam. Jadi Rasulullah SAW menetapkan untuk orang musafir bila mengusap khuffain itu adalah 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Ketika 3 hari 3 malam itu maksudnya adalah orang musafir, begitu dia musafir sampai di tempatnya, maka di tempat itu dia boleh mengusap 3 hari 3 malam. Lalu mana yang tidak terbatas itu? Selama dia masih dalam perjalanan. Selama masih di dalam perjalanan, dia boleh mengusap selama sepatu itu belum dibuka. Tetapi kalau sudah sampai ke tempatnya, maka orang itu boleh 3 hari 3 malam. Tapi hanya untuk orang mukim, kalau dia berniat mukim di situ cukup 1 hari 1 malam.
Walil mukimi yauman walailatan, dan untuk orang mukim 1 hari 1 malam. Li annal hajata latau ila aktar min yaumin walailatin lil mukimi. Tetap karena apa? Orang mukim itu kok ngusap sepatunya, ngusap hufnya itu cuma 1 hari 1 malam. Karena orang mukim itu tidak memerlukan memakai sepatu terus menerus lagi. Orang mukim itu tentu udah sampai di tempat nak dibuka sepatu itu, mau naik ke kasur masa pakai sepatu. Jadi mesti harus dibuka sepatu itu. Kenapa? Karena orang mukim itu tidak memerlukan pakai sepatu, maka mengusap sepatunya cukup 1 hari 1 malam. Wa ila aktsara min thalathati ayyami la walayalihinna lil musafiri. Sementara untuk musafir itu perlu 3 hari 3 malam. Misalnya dia baru mampir di satu tempat, belum pergi lagi 3 hari 3 malam, tidak perlu membuka sepatunya itu karena dia masih dalam keadaan musafir lagi. Jadi untuk orang musafir itu 3 hari 3 malam, untuk orang mukim itu 1 hari 1 malam. Falam tajud azyadah alaihi, tidak boleh lebih dari itu. Untuk seorang yang musafir tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Untuk orang mukim tidak boleh lebih dari 1 hari 1 malam. Wa in kana safara maksiatan lam yajis ayyam saha. Wa in kana safaru maksiatan. Lalu bagaimana kalau musafirnya itu karena maksiat? Kan ada orang musafir karena keperluan yang tidak maksiat, keperluan juga yang tidak untuk ibadah. Jadi keperluan itu keperluan biasa saja, jaiz, keperluan yang mubah. Kalau keperluan yang mubah boleh kita mengusap khufain. Tapi kalau keperluan untuk maksiat tidak boleh mengusap khufain. Misalnya perjalanan untuk merampok, nah itu nggak boleh kita mengusap khufain. Perjalanan untuk nyopet, nah itu nggak boleh kita mengusap khufain. Perjalanan menuju ke pelacuran, nah tidak boleh seperti itu mengusap khufain. Tidak boleh seperti itu. Yang boleh adalah perjalanan yang mubah, yang tidak ada maksiat di dalamnya nggak ada niat maksiat, dan di dalamnya perjalanan yang mengandung ibadah atau perjalanan sunnah atau perjalanan wajib. Apa perjalanan wajib itu? Perjalanan wajib itu seperti kita pergi menunaikan ibadah haji, itu namanya perjalanan wajib. Apa perjalanan sunnah itu? Perjalanan sunnah misalnya pergi untuk menunaikan silaturahmi, itu sunnah. Silaturahmi itu bukan wajib tapi sunnah. Kalau wajib, kalau nggak silaturahmi berarti berdosa. Kalau sunnah berarti mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Maka pergi ke tetangga untuk melakukan silaturahmi atau pergi ke tempat saudara untuk melakukan silaturahmi, maka itu hukumnya sunnah. Ya, tapi jangan tiap hari. Jangan tiap hari, bosan nanti tiap hari. Sesekali begitu. Jadi untuk orang yang bermaksiat lam yajuz ayyam saha aksara min yaumin walailatin. Kalau orang yang musafir kemudian dia musafirnya itu karena maksiat, maka tidak boleh mengusap khufain, tidak boleh membasuh khufain lebih dari 1 hari 1 malam. Tidak boleh lebih dari 1 hari 1 malam. Itu untuk orang yang pergi dalam keadaan maksiat, pergi untuk bermaksiat, mengusap khufainnya hanya 1 hari 1 malam. Tapi apa iya ada orang mau maksiat sholat dulu, rasanya agak sulit juga itu. Tetapi dalam penjelasan beliau, kalau ada orang bepergian, ketika dia bepergian itu melakukan maksiat, bepergiannya tujuan maksiat, sementara dia tidak mau meninggalkan sholat dalam maksiatnya itu, maka hanya boleh mengusap khufain itu 1 hari 1 malam. Li'anna ma zada yastafidu bisafari, karena tidak ada kemanfaatan apa-apa di dalam safarnya itu, di dalam bepergiannya itu. Maka cukup 1 hari 1 malam saja untuk mengusap khufain dalam keadaan musafir, untuk orang yang musafir di dalamnya ada niat maksiat. Karena apa? Karena di dalam safarnya itu tidak ada manfaat sama sekali. Wasafaru maksiatun
fala yajuzu ayyastafida bihi rukhsah. Sementara itu orang yang dalam keadaan safar dan safarnya itu adalah safar maksiat, maka tidak ada rukhsah baginya. Mengusap sampai 3 hari di dalam orang yang safar tadi itu adalah rukhsah karena safarnya bukan untuk maksiat. Tetapi safar karena maksiat, maka orang itu tidak ada rukhsah untuknya, tidak boleh mengusap khufain lebih dari 1 hari 1 malam. Wa ya'tabiru ibtida al-muddati min hinin yahdusu ila lubsil khubsi. Memulainya mengusap khufain itu adalah semenjak memakai khufain itu, semenjak memakai sepatu. Jangan memakai sepatu, belum memakai sepatu, sepatunya sudah diusap duluan, tidak boleh. Harus dipakai dulu sepatu itu baru diusap sepatunya. Tapi ingat, sebelum memakai sepatu itu harus wudhu dulu. Begitu masih ada air wudhu, artinya tidak batal, sepatu dipakai. Begitu sepatu dipakai kemudian terus batal, kemudian boleh saat wudhu mengusap khufnya atau mengusap sepatunya. Li'annaha ibadatun mu'aqqatatun. Kenapa? Karena mengusap khufain itu adalah ibadah yang waktunya ditentukan, tidak boleh bebas selama hidup, tidak, tetapi hanya pada kondisi tertentu saja. Fa'tabara awwal waqtiha min hinin jawazu fi'liha kasolati. Maka waktunya itu dibolehkan semenjak dari awal ia memakai itu. Dari awal ia memakai itu. Kalau dia belum memakai, maka belum boleh ia melakukan mengusap khufain. Begitu ia memakai sepatu itu, setelah dia mengambil air wudhu, maka saat itu boleh mengusap khufain. Kas sholati, sebagaimana sholat. Jadi kalau sholat itu ketika dia sudah masuk waktu sholat, maka boleh ia melakukan sholat. Tetapi kalau belum masuk waktu sholat, maka belum boleh melakukan sholat. Begitu juga safar, begitu juga mengusap khufain. Mengusap khufain itu boleh 1 hari bagi orang yang mukim, tetapi 3 hari bagi orang yang melakukan perjalanan. Jadi begitu dia mulai melakukan perjalanan, maka saat itu dia boleh mengusap khufain. Kalau belum memulai mengusap perjalanan, maka waktu yang ditentukan untuk mengusap khufain itu belum berlaku untuknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iya